Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala wa nafa'a fi ulumi fi daraini amin. Faslun, ini sebuah pasal wa yusannu, dan disunahkan sujud syukur inda hujumi nikmatin, ketika datang tiba-tiba nikmat, wandi apa'in niqmatin, dan datang dan ya tertolak ya niqmah. Jadi nikmat ada niqmah ya, lawanannya bala ya, tertolak bencana. Jadi kalau dapat nikmat syukur, tertolak juga ya bersyukur, sujud syukur. Ingat kepada Allah, ingat kepada yang beri nikmat ya. Kadang kita lupa ingat sama pemberiannya, lupa sama yang beri ya. Jangan begitu, ingat sama Allah. Wali ru'yati fasiqin mutazairin, dan karena melihat orang yang fasik yang menjelaskan kefasikannya. Masya Allah, ada orang fasik menjelaskan kefasikannya, kita sujud syukur. Kok bisa begitu? Ketahuan tuh orang fasik, dan alhamdulillah kita nggak jadi orang fasik. Fasik itu apa? Al-murtakibu bil kaba'ir wal musiru bis saghair, orang yang melakukan dosa besar dan senantiasa melakukan dosa kecil. Orang fasik enggak sholat walau sekali, fasik. Dia enggak bisa diangkat jadi saksi nikah, enggak boleh. Fasik. Wa yuzhiruha lil mutazahiri, dan dia menjelaskan kefasikannya ya dengan terang-terangan ya. Jadi sujud syukur tuh ada orang kayak begitu, maksudnya apa? Kita enggak jadi orang fasik, dia yang fasik. Masya Allah. Bukan berarti kita syukurin juga fasik, bukan begitu. Aw ru'yati mubtalan, atau melihat ya, melihat orang yang kena bala, kebakaran. Orang kebakaran kita enggak, kita sujud syukur, bukan syukurin dia, bukan ya. Alhamdulillah kita enggak kebakaran, lalu kita nolongin dia, kita doain juga biar dia selamat. Wa yusirruha, dan dia rahasiakan dia. Jangan sujud syukur depan dia, jangan. Kata dia enak-enakan loh, senang-senangan. Sujudnya di kamar, nggak kelihatan. Wa ista'abu, dan disunahkan fi ayati shad, pada ayat shad, fi ghairi sholati, pada selain sholat, bukan waktu sholat, disunahkan sujud syukur pada ayat shad. Fa in sajada fiha 'amidan 'aliman bitahrimi batalat, maka jika dia sujud itu ayat shad
di dalam sholat sengaja lagi tahu dengan keharaman batal sholatnya. Faslun, ini sebuah pasal. Afdhalus sholatil masnunati salatul idaini, paling afdal sholat yang disunahkan adalah sholat dua id, Idul Fitri, Idul Adha. Summal khusufu, summal khusufu, kemudian gerhana, ya, kemudian gerhana matahari, kemudian gerhana bulan. Kusuf gerhana matahari, ya, khusuf gerhana bulan. Paling afdal ya salat id yang pertama. Kedua gerhana matahari, gerhana bulan. Summal istisqa, kemudian salat sunat istisqa, minta hujan. Summal, ya, witru, kemudian salat witir, ya. Summal bukan gitu ya, ya. Kasrat namanya itu, salatul idain, summal khusufi, summal istisqai gitu ya. Summal witri, ya, kemudian witir, salatul witri gitu. Di sini barisnya begini, jadi kita kelupaan jadinya. Wa aqallu raka'atan, paling sedikit salat witir itu 1 rakaat. Wa aksaruhu ihda asyarata bil autari, paling banyaknya itu 11, ya, 11 rakaat bil autar, dengan ganjil, ya. Ya. Tiga ini paling rendah kesempurnaan, ya. Paling banyak, paling dikit banyak, ya. Banyak yang paling dikit, 3. Wa waqtuhu bainal isya'i wa tulu'il fajri, waktu salat witir antara isya dan terbit fajar. Wa ta'khiruhu, mentakhirkannya ba'da salatil laili, setelah salat malam, atau ila akhirin laili, atau hingga akhir malam. Idza kana yastati'u, idza kana yastayqizu, apabila ada dia itu bangun, ya, mendusin, afdalu, itu lebih afdal, di akhir itu lebih afdal. Wa yajuzu wasluhu, dan boleh menyambung terus, jadi 11 enggak berhenti, Allahu akbar, boleh begitu. Bagaimana tasyahudnya? Ya tasyahud bitasyahudin, dengan 1 tasyahud boleh. 1 tasyahud entar di akhir boleh. Atau bitasyahudaini, atau dengan 2 tasyahud boleh. Fil akhirataini, di 2 yang akhir, ya, di 2 yang akhir, ya, jadi 2 terakhir, ya. Wa iza autara bisalasin yaqra'u fil ula suratul a'la, dan apabila dia berwitir dengan 3, ia baca pada yang pertama, rakaat pertama, surah Al-A'la. Wa bisaniyati al-kafiruna, dan pada yang kedua al-kafirun. Wa bisalisati, dan pada yang ketiga al-mu'awwazatani, segala yang diauzukan. Boleh mu'awwazatan, boleh mu'awwizatan, yang berauzu, ya. Qul a'udzu qul huwallahu, ya, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Summa yatul mitra fil fadilati raka'atal fajr, kemudian yang mengiringi, ya, akan witir dalam keutamaan, ya, oleh 2 rakaat fajar, ya, 2 rakaat fajar yang mengiringi keutamaannya. 2 rakaat fajar,
2 rakaat fajar itu apa tuh? Sholat sunat subuh, bukan sholat sunat sebelum waktu subuh, bukan. Sholat sunat fajar adalah sholat sunat subuh, gitu ya. Jangan sampai kagak tuh, ya. Karena dikatakan dalam hadis rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan isinya. Walaupun orang punya mobil Alphard 10, kita nggak punya apa-apa, cuma rajin sembahyang. Sholat sunat subuh kita nggak tinggalin, lebih kayaan kita daripada dia nggak sembahyang. Apalagi punya mobil juga, sembahyang juga ya, Masya Allah. Makanya jangan ditinggal tuh sholat sunat yang mana aja, jangan ditinggal. Biar apa? Biar Allah cinta sama kita. Biar jadi kekasih-kekasihnya Allah. Jangan malas. Dari kitanya dulu. Memang Allah itu tidak memasukkan orang ke dalam surganya dengan amalnya, bukan. Tapi kok kita wajib? Iya, wajib. Makanya melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah. Jangan merasa diwajibkan, tapi merasa kita butuh. Nah, insya Allah entar mudah-mudahan Allah berikan cintanya kepada kita. Iya. Apalagi ini bulan Ramadan, ini adalah momen yang sangat tepat untuk dekat diri kepada Allah. Bulan latihan untuk maksimal menjadi muslim yang sempurna, ini bulan Ramadan. Nah, mudah-mudahan lepas Ramadan masih tetap sempurna. Amin. Semua rakaat ini, kemudian 2 rakaat qabla zuhri, sebelum zuhur, awil jum'ati, atau sebelum Jumat, ya. Wa raka'atani, dan 2 rakaat ba'dahuma, setelah keduanya, zuhur dan Jumat. Wa raka'atani, dan 2 rakaat ba'dal maghribi, setelah maghrib. Wa ba'dal isya, dan setelah isya. Summa tarawih, kemudian tarawih. Wahya, dan itu li ghairi ahli Madinah, bagi selain ahli Madinah. Ya. Yusalimu, ia memberi salam min kulli raka'ataini, dari setiap 2 rakaat, bainal isya wal fajri, di antara isya dan fajar. Summa duha, kemudian duha, rakaatani 2 rakaat, ila samanin, sampai 8 duha. Ini Ramadan, kita usahakan sholat duha ini 8, latihan 8. Mudah-mudahan lepas Ramadan 8 juga, amin. Namanya juga bulan latihan, gitu ya. Jangan sampai kagak, jangan sampai kagak. Ini Ramadan nih 8. Jangan dari lu buang makan nasi maunya banyak aja, duit maunya banyak dikit, duit aja maunya banyak. Maka ibadah sama Allah yang bagi duit kan Allah, banyakin lah 8. Gitu, banyakin 8.
yakin saya mudah kamu sembahyang 8 rakaat salat duha. Karena setan dibelenggu-belengguin, dicang-cang-cang-cangin. Yusallimu nadban, ya salam al kadana sunat min kulli raka'ataini, dari setiap 2 rakaat ba'da irtifa'i syamsi ilal istiwa'i, setelah naik matahari sampai waktu istiwa. Wa ta'khiruha, ya, dan mentakhirkannya ila rub'in nahari afdal, sampai dengan 1/4 siang itu lebih afdal. Jam 9, jam setengah 10, enaknya jam 9 kerja itu. Ya. Summa raka'atal ihrami, kemudian 2 rakaat ihram. Mau ihram kita salat dulu 2 rakaat. Ya. Ihram haji, ihram umrah gitu ya. Ya, mudah-mudahan pergi haji semua, amin. Raka'at tawafi, 2 rakaat tawaf. Raka'at tahiyati, 2 rakaat tahiyatul masjid. Summa sunatul wudu, kemudian sunat wudu. Wa tahsulu tahiyatu, dan hasil oleh tahiyatul masjid bi fardin, dengan melakukan salat fardu, au naflin, atau salat sunnah. Wa raka'atani, yaitu 2 rakaat. Au aksaru, atau lebih. Nawaha au la, dia niat dia ataupun tidak, jadi aja. Wa tatakarraru bi takarrurid dukhuli, ya, ini salat tahiyatul masjid, dan berulang-ulang tuh salat tahiyatul masjid dengan sebab berulang-ulang masuk, setiap kali masuk tahiyatul masjid. Wa tafutu bil julusi amidan aw nasiyan wa ta'ala fasru, dan luput dengan sebab duduk, ya, sengaja ataupun lupa, dan panjang fasalnya. Artinya apa? Kalau masih baru boleh datang di masjid langsung duduk aja. Ya Allah, kelupaan, sembahyang dulu, boleh. Tapi kalau udah lama, udah bonjoran, udah ngobrol apa gitu ya, semua apa dilakukan, udah lama, udah selesai tuntutannya. Jangan sampai enggak sholat tahiyatul masjid walaupun dengan fardu jadi, ya. Artinya apa? Jangan sampai kita enggak sholat walaupun dengan sholat yang lain, karena dengan sholat yang lain terpenuhi tahiyatul masjid. Artinya apa? Jangan sampai kita tidak menghormati masjid ketika kita masuk ke masjid. Ingat tuh, kamu punya wilayah, sohibul wilayah, lalu kamu nggak dihormatin, marah apa kagak? Bahasa premana gua kemplang juga loh, begitu ya. Jangan sampai itu, sampai masjid duduk aja gebrek, aduh. Jangan. Yang mempunyai wilayah di situ masjid, hormatin masjid. Kamu punya wilayah, lalu kamu nggak dihormatin. Rumah kamu, orang masuk aja, kagak salam, kagak apa, masuk kayak duduk aja. Marah nggak kira-kira? Marah, enak aja. Emang rumah kamu. Jadi bapak marah, sama kita pun begitu. Jadi jangan sampai kamu masuk ke masjid tidak melakukan sholat tahiyatul masjid, walaupun dengan sholat yang lain. Artinya jangan duduk aja, bro, jangan. Wa yastahabu, dan disunahkan ziyadatu raka'ataini, bertambah dari 2 rakaat qabla zuhur, sebelum zuhur. Tadi kan udah 2, tambahin 2 jadi 4.
wa qabla jum'ati, dan sebelum Jumat 2 rakaat, ya, jadi 4. Wa ba'dahu, dan setelah zuhur tambahin 2 jadi 4. Wa ba'da, dan setelah Jumat tambahin 2 jadi 4. Jadi 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum Jumat, 4 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat setelah Jumat. Jangan kagak. Jangan kagak. Ya. Emang kenapa jangan kagak? Kan sunat. Yang perintahin Allah, yang udah kasih kamu sehat. Coba kalau kamu udah ngasih orang, lalu kamu perintahin dia, tapi dia nggak patuhin kamu, marah nggak? Kalau begitu cukup sampai di sini. Kalau kamu tidak nurut, begitu ya. Kalau masih tetap di sini nurut, mau nggak? Oh, gitu. Insyaallah. Jadi biar pandai terima kasih sama Allah. Kalau masih malas aja, banyak nangislah kepada Allah. Ya Allah, kenapa aku masih malas ya Allah? Maafin, boleh jadi ini dosa-dosaku ya Allah, maafin aku ya Allah. Ini kesempatan ini paling baik nih Ramadan. Banyak-banyak nangis deh gitu. Banyak nangis. Ya Allah, aku masih malas ya Allah. Maafin aku ya Allah. Jangan kau berikan akibat buruk daripada dosaku ya Allah. Minta sama Allah, terus paksain. Ya. Wa arba'in qabla al-asri, ya. Ya. Dan wa arba'un, ya. Wa arba'un qabla asri, dan 4 rakaat sebelum asar. Disunahkan 4 rakaat sebelum asar. Ya. Ya. Sini orang kota ini. Wa arba'in berarti ini. Wa arba'in qabla zuhur asri, dan 4 rakaat sebelum asar. Wa raka'ataini, dan 2 rakaat qabla maghrib, sebelum maghrib. Iya. Jangan kagak nih ya. Sama 4 rakaat sebelum asar. Siapa yang melakukan 4 rakaat sebelum asar dapat doa Nabi sallallahu alaihi. Doa apa? Doa rahmat. Yang doain Nabi. Yang doain Nabi. Jadi jangan sampai kagak tuh. Jangan sampai enggak. Yang sholat 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, diharamkan tubuhnya dari api neraka. Berarti langsung masuk surga. Jadi calon-calon orang yang masuk surga langsung adalah tekun selalu melaksanakan 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, sama Jumat begitu. Jadi jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan. Ya. Kerjain. Tapi jangan sombong ya, udah rajin sombong, jangan ya. Penuh dengan ketawaduan. Wah, qabla isya, sebelum isya. Ya. Wa inda safari fi baiti, dan ketika musafir di rumahnya, mau pergi sembahyang dulu, walaupun dekat perginya ke Tanah Abang, mau beli baju lebaran, ya. Salat 2 rakaat dulu. Wa indal qudumi
fil masjid, ketika datang di masjid salat 2 rakaat. Wa indal istikharati, ketika istikharah salat 2 rakaat. Wal hajati, dan salat hajat 2 rakaat. Wa tasbih 2 rakaat. Wa man fatahu salatun muaqqatatun qada, siapa yang luput akan dia oleh salat yang diwaktukan maka dia qada. Salatnya diwaktuin qada. Qabliyah ba'diyah kan diwaktuin qada. Masyaallah. Masyaallah. Nadban sunat. Bahkan wa intolaz zaman, sekalipun panjang zamannya, udah lama, Masya Allah, udah lama. Ente sembahyang apaan? Sembahyang duha tuh. Emang masih ada sholat duha? Kodok. Masya Allah, oh, luar biasa. Wala yuqda ma lahu sababun, dan tidak usah diqada sesuatu yang baginya ya ada sebab. Yang ada sebab jangan diqada. Seperti tahiyatul masjid, itu nggak usah diqada. Gerhana nggak bisa diqada itu. Istisqa nggak bisa diqada. Itu sembahyang apaan? Gerhana. Kok apaan? Kodok kagak boleh. Jadi ada sholat yang enggak boleh dikodok, itu dia tuh yang mempunyai sebab. Wala hasra lid naflil mutlaqi, dan tidak ada batas bagi sholat sunat nafal mutlak. Jadi mau berapa aja boleh sembahyang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, assalamualaikum, assalamualaikum, Allahu akbar, assalamualaikum, Allahu akbar, sampai 1000 boleh. Orang-orang tasawuf tuh gitu. Fa in ahrama bi aksara min rakaatin, maka jika ia takbiratul ihram lebih daripada satu, ya, lebih daripada 1 rakaat, ya. Jadi jika dia itu bertakbiratul ihram pada nafal mutlak bi aksara, dengan lebih min rakaatin, lebih daripada 1 rakaat, falahu, maka boleh baginya ayat tasyahada, dia bertasahud fi kulli rakataini, pada setiap 2 rakaat boleh, au fi kulli salasin, atau pada setiap 3 rakaat boleh, au arba'in, atau pada setiap 4 rakaat boleh, ya. Wala yajuz, enggak boleh pukul fi kulli rakaatin, pada setiap 1 rakaat enggak boleh, ya. Setiap 1 rakaat tasyahud enggak boleh, ya. Walau, dan boleh baginya pada nafal mutlak, ya, ayazida ala ma nawahu, dia menambahkan atas apa yang dia niatkan, boleh. Wayan kuso, dan dia mengurangkan, boleh. Bisyarti taghyir niyati qabla zalika, dengan syarat merubah niat sebelum itu, sebelum menambah dan mengurangkan, ya, sebelum ditambahin dirubah dulu, nggak jadi, ya. Wal afdalu, yang paling afdal itu nafal mutlak, ya, ayyusallima, dia salam min kulli raka'ataini, dari setiap 2 rakaat. Kenapa? Karena ada hadis mengatakan salatul lail wan nahar masna masna, salat malam, salat siang itu 2-2. Wa tulul qiyami, panjang berdiri, lama diri, afdalu, lebih afdal min adadi rakaatin, daripada, ya, bilangan rakaat, lama berdirinya. Wa naflul lailil mutlaqi afdalu, salat sunat malam
yang sunat, ya, nafal mutlak malam, ya, itu lebih afdal sembahyangnya malam daripada nafal mutlak yang siang. Iya. Karena ada hadis Nabi mengatakan afdhalus sholati ba'dal faridati sholatul lail. Paling afdal sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Wa nisfuhul akhiru wa sulusuhu awsatu afdalu. Setengahnya yang akhir dan sepertiganya yang tengah itu lebih afdal. Wa yukrahu, dan dimakruhkan qiyamu kulli laili daiman. Dimakruhkan sholat setiap malam senantiasa. Makruh. Ya, sekali-sekali enggak ini. Kayaknya cakep banget. Jelek ini. Wa takhsisul lailatil jumu'ati bi qiyamin, dan makruh mengkhususkan malam Jumat dengan sholat. Jadi sholatnya malam Jumat yang khusus, nah, itu makruh. Wa tarku tahajjudin i'tadahu, dan meninggalkan tahajud biasa, dia biasain, makruh. Jadi kagak tahajud setiap malam, makruh. Jadi dia setiap malam makruh terus. Wa iza staiqaza masaha wajhahu wa nazara ila samai, dan apabila dia mendusin, dia bangun malam, maka dia sapu mukanya dan dia lihat ke langit. Wa qara, dan dia baca inna fi khalqis samawati wal ardi ila akhir surati, sampai akhir surah. Ya. Ini surah Ali Imran, jadi akhir surah Ali Imran sampai selesai. Waqtitah tahajjudihi bi rak'ataini khafifataini, dan memulai tahajudnya dengan 2 rakaat yang ringan. Jadi mau mulai tahajud 2 rakaat dulu ringan. Setelah itu baru wa iksaru doa, memperbanyak doa tuh lagi tahajud. Wal istighfaru, dan istighfar bilaili, di waktu malam. Wa fi nisfi akhir, dan pada setengah yang akhir banyakin doa. Wa sulusul akhiri ahamu, ya. Wa sulusul akhiru, sulusul akhiru, wa fi nisfil akhiri wa sulusil akhiri, gitu ya. Dan sepertiga yang akhir, ya. Jadi pada setengah yang akhir dan sepertiga yang akhir itu lebih penting. Faslun, ini sebuah fasal. Al jama'atu, salat jamaah fil maktubati, pada salat yang diwajibkan. Al muaddati, yang ditunaikan. Lil ahrari ar-rijali, bagi orang-orang yang merdeka, yang laki-laki, yang mukim, al-mukimina, adalah fardu kifayatin, fardu kifayah. Jadi sholat jamaah itu fardu kifayah. Biaisu, dengan sekira yazharu syi'aru, tampak oleh syiar. Wa fi tarawih, dan pada tarawih. Wal witri, dan witir ba'da, setelahnya, ya, sunnatun, itu sunnah. Wa akadul jamaati fi subuhi, paling kuat jamaah pada subuh. Jadi jangan sampai kita enggak sholat subuh jamaah. Sumal isya kemudian isya, sumal asri kemudian asar. Wal jama'atu lirijali, jamaah bagi laki-laki fil masajidi afdalu, di masjid lebih afdal. Illa, kecuali idza kanatil jama'atu, apabila adalah jamaah fil baiti, di rumah, aksara, lebih banyak. Kalau di rumah lebih banyak, ya di rumah. Umpama, ya. Wa ma kasur, jadi kalau ada di masjid lebih banyak jamaahnya, di masjid kita, ya. Banyak yang sembahyang. Wa ma kasurat,
Jama'atu afdalu, dan apa-apa yang banyak jamaahnya itu lebih afdal. Illa idza kana imamuha Hanafiyan, kecuali adalah imamnya itu mazhab Hanafi. Maka walaupun banyak, kita lebih baik yang sedikit imamnya Syafi'i gitu ya. Au fasikon, apalagi imamnya fasik, jadi imam tapi tukang bohong, fasik tuh dia. Itu ya, walaupun dia jadi imam, jamaahnya banyak, kurang afdal. Lebih baik jamaah sedikit, imamnya bagus. Ya, jadi imam itu sangat penting sekali gitu ya. Jangan sembarangan nyari imam. Ya. Yang fasik jangan, ini mawas diri ya. Fasik itu tadi ya, al-murtakibu bil kabair wal musiru bis saghair, orang yang melakukan dosa besar atau yang senantiasa dosa kecil itu namanya fasik. Al-mubtadi'an, atau yang berbuat bid'ah imamnya, nauzubillah. Aw yata'attalu anil jamaati ya. Atau nganggur daripada jamaah masjidun oleh masjid qaribun yang dekat. Kalau dia enggak sembahyang di situ, itu masjidnya nganggur. Maksudnya Pak, kosong tuh masjid, kagak ada yang sembahyangin. Ya dia lebih baik sembahyang di situ gitu ya. Mungkin kalau di sini kita nggak kegambar, kalau di kampung gitu ya, tempat terpencil itu kegambar, kagak ada yang sembahyang. Masya Allah, itu ada yang begitu. Kalau Jakarta mah di mana tempat penuh terus ya, penuh terus penuh. Bikin Jumat di mana aja penuh Jakarta mah. Fal jama'atul qalilatu afdalu, maka jamaah yang sedikit itu lebih afdal. Ya. Yang tadi tuh yang kayak begitu ya, jamaah sedikit itu lebih afdal, karena kalau nggak dikerjain itu kosong tuh masjidnya, nganggur. Fa in lam yajid, maka jika dia tidak mendapati ila jamaatan, kecuali satu jamaah imamuha mubtadi'un, yang imamnya itu pelaku bid'ah, wa dan sumpamanya, bahwa afdal, maka itu lebih afdal minal infiradi, daripada sendiri. Ya kalau nggak ada lagi ya udah, apa boleh buat dah. Ya, makanya di sini kita perlu pentingnya ngaji ya, biar bisa menangkis itu semua gitu ya. Ngaji kitab biar bisa baca kitab. Iya. Kalau orang enggak ada yang bisa baca kitab, musibah ya. Namanya buta ya, buta. Orang kebanyakan ceramah mulu umpama gitu, itu bahaya itu. Wa tudrakul jama'atu ma lam yusallim, dan didapati jamaah ya semasa dia belum salam imamnya. Imam belum salam, kita ikut Allahu Akbar ya. Jadi sekalipun kita belum sampai turun, kita takbir Allahu Akbar, imamnya udah salam, jadi itu jamaah ya, namanya dapat jamaah. Wa fadilatul ihrami bi huduri taharumil imami wa tiba'ihi fawran, dan keutamaan takbiratul ihram itu dengan hadir takbiratul ihram imam tuh, dan mengikutinya segera.
Nih, kalau kita pengen dapat keutamaan takbiratul ihram, jangan sampai ketinggalan. Imam takbir Allahu Akbar, kita Allahu Akbar. Gitu. Itu namanya dapat fadilatut taharrum. Ya. Jangan sampai enggak. Ya. 40 hari kita enggak pernah luput aman dari sifat munafik. Iya, betul. Ada satu pesantren itu wajib santrinya yang baru masuk 40 hari takbiratul ihram bareng sama imam. 5 waktu sholat 40 hari. Masya Allah. Maka oleh karenanya kita jangan sampai belum pernah mendapati takbiratul ihram bareng sama imam, bersama imam 40 hari berturut-turut. Jangan sampai nggak pernah. Ini Ramadan, momen yang penting. Jangan enggak, tungguin imam sembahyang 40 hari ntar di rumah, kantongin udah, alhamdulillah udah pernah gitu. Jangan sampai nggak pernah. Jangan sampai nggak pernah. Alhamdulillah dulu saya masih kecil, engkong itu punya musola. Itu paling senang kalau sembahyang di musola itu nikmat hawanya itu kalau sembahyang musola sama engkong membayangnya. Kalau ini kamu belum kenal, tahu belum hidup ya. Masih kecil. Engkong saya punya musola pinggir jalan raya situ. Seneng itu. Sembahyang sendiri aja jalan. Iya, kayaknya taruh di sini. Kayaknya di sini aja. Jalan aja tuh. Seneng banget tuh sembahyang jamaah di masjid, di musola. Orang pengen pesantren kagak punya duit, jadi kagak pesantren. Jadi ngaji aja mancang. Jadi semangatnya itu jangan sampai enggak tuh, jangan sampai enggak. Kalau bisa jangan sekali doang gitu ya. Terus saja terus, nggak pernah luput. Walaupun dengan istri ya sholat jamaah, jangan enggak. Masya Allah ya. Ya, jadi waktu drakul jamaah itu didapati jamaah malam yusallim, semasa dia belum salam. Wa fadilatul ihrami bi huduri tahrumil imami wa tiba'i fawran. Keutamaan takbiratul ihram itu dengan hadir takbiratul ihram imam dan mengikuti imam dengan segera. Wa yustahabu intizaru, dan disunahkan menunggu intizaru dakhili, masuk orang yang menunggu orang yang masuk fit rukui pada ruku, wa tasudil akhir, dan tasud akhir. Jadi kita jadi imam itu sunat tungguin orang yang ketinggalan. Di mana nungguinnya? Di ruku. Nungguin di ruku supaya dapat rakaat. Yang kedua, tungguin di mana? Di tasahud akhir. Supaya apa tuh? Supaya dapat jamaah. Supaya dapat jamaah. Jadi kalau di ruku supaya dapat rakaat, di tasawuf akhir supaya dapat jamaah. Nungguinnya di dua itu. Tapi bisyarti dengan syarat alla yatulal intizaru, bahwa tidak lama nungguinnya. Ini kadang yang ditungguin kagak ngerti, kita tungguin lama banget, bukan langsung takbir, dia bercanda-bercanda. Yang begini jangan ditungguin, yang begini mah.
buru-buru langsung ditungguin tuh cepat. Allah, gitu ya. Kecuali kita mau bikin jamaah lagi, ada umpama begitu ya. Ya. Bisyarti dengan syarat ayatul intizaru, dengan syarat bahwa tidak lama oleh nungguinnya. Wala yumayyizu baina dakhilaini, dan dia tidak membedakan di antara orang yang masuk. Jangan bedain. Yang kaya ditungguin, yang miskin ditinggal aja. Jangan begitu. Wa yukrahu, dimakruhkan ayantazira fi ghairihi, dimakruhkan bahwa dia menunggu pada selain keduanya. Nungguinnya di situ dua tadi. Jangan selain dua. Ya, nungguinnya tuh di dua tadi, di ruku sama tasyahud akhir. Ingat nih, ini yang jadi imam nih biar pinter. Iya, makanya yang jadi imam itu nggak cukup dengan bacaan yang bagus, dia harus faqih. Wala yantaziru. Ya, jadi imam itu bukan kayak orang panitia, ya bagiin makanan, bukan, gantian bukan ya. Dia adalah berdasarkan ilmu, bukan nafsu, bukan. Wala yantaziru, dia tidak nungguin fi ruku'i tsani, pada ruku yang kedua, minal kusufi, daripada gerhana. Jadi kalau gerhana itu nungguinnya bukan ruku yang kedua. Wa yusan, dan disunahkan i'adatul fardi, karena gerhana itu sembayangnya rukunya ada dua gitu ya, gerhana tuh dirinya ada dua, rukunya ada dua. Wa yusanu, dan disunahkan i'adatul fardi, mengulang fardu, biniyatil fardi, dengan niat fardu. Iya, ini sholatnya ada, pengen sholat lagi gitu ya. Ma'amun fardi, masalah orang yang sendiri. Ada orang sembahyang sendiri, kita udah sembahyang, kita mau ulang, boleh. Au ma'jamaat, atau serta jamaah, ada orang sholat jamaah, kita udah sembahyang, kita mau sholat lagi, boleh. Guru datang, kita udah sembahyang, guru mau sembahyang, sama guru boleh. Sunat, ya, sunat, yusan. Ente bukan udah sembahyang? Iya, ada. Oh, masya Allah, top, sunat. Wa in kana qad shalla, sekalipun dia sungguh telah melakukan sholat bersamanya. Wa farduhul ula, fardunya yang pertama. Wala yundawu, dan tidak disunatkan ayyu'ida janazata, enggak disunatkan mengulang jenazah. Ya. Jadi jenazah sholatnya sekali aja buat orang itu. Adapun jenazahnya mau berapa kali disembayangin, boleh. Sekali, dua kali, tiga kali, sampai 1000 boleh. Orang alim ini sembahyang berkali-kali. Kita yang nyembayangin tidak disunahkan 2 kali, sekali cukup. Ente enggak nyembayangin, entar sembayangin saya yang rame-rame aja. Oh, iya gitu. Faslun, ini sebuah pasal, a'zarul jumu'ati wal jamaati, uzur Jumat dan jamaah. Artinya ketika kita melakukan uzur ini, boleh kagak Jumat, boleh kagak jamaah. Jadi agama itu mudah. Jangan kita jalanin orang mulu, jangan ya. Mudah. Kita lihat al-mataru, hujan. Balla saubahu, yang membasahi bajunya. Iya, hujan gede banget. Dia enggak sembahyang Jumat. Iya, tapi jangan begini mulu, kagak sembahyang itu. Iya. Alhamdulillah saya enggak pernah kayak begini. Enggak enak ya. Hujan-hujan sembahyang terus dan enggak enak. Nah, kalau kita mah sekarang mau hujannya enak, apa jalanannya enak kita mah. Walam yajid, ya,
kinan, dan dia tidak mendapati kinan, rumah, tempat sembunyi, berlindung, ya, nggak ada di situ. Itu jadi hujan, itu jadi uzur. Kalau kita kan sekarang kita ada payung bagus, payungnya gede, ya, bisa jalan sampai kita mah, ya. Wal maradu, ya, dan sakit, alladzi yashukku, yang masyakat sakitnya, kama syakatnya seperti masyakatnya, ya, seperti masyakatnya, ya, hujan gitu, ya, sulit. Wat tamri itu, ya, boleh nih nggak sholat jamaah, ya, sakit, nggak sholat Jumat sakit, nggak apa-apa. Wat tamridu man la, ya, man la muta'ahhida lahu, dan mengobati orang yang enggak ada yang menjagai baginya. Jadi ini orang di rumah sakit kagak ada yang jagain, kita jagain, itu boleh tuh, enggak Jumat, enggak jamaah. Iya. Ya, tadi sakit juga begitu, ya, ya, sama. Wa israful qaribi 'alal mauti, dan, ya, mengawasi kerabat atas kematian. Jadi dia punya kerabat mau meninggal dunia, nggak ada yang tungguin, nah dia tungguin, itu boleh tuh. Enggak sembahyang Jumat gara-gara nungguin orang yang mau meninggal, kagak ada yang tungguin. Allahu Akbar. Emang anaknya kemana semua? Kagak ada, kerja semua. Allahu Akbar, kerja semua. Bapaknya mati kagak tungguin. Ini kalau orang kagak ngaji begitu, ya. Kalau ngaji tungguin orang tua. Au ya'nasu bihi, atau dia, ya, seneng dengan dia, jadi ditungguin sama dia, senang, ya, 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 saya pengen dia yang nungguin, iya dah, boleh tuh, nggak sembahyang gara-gara itu, ya. Wa misluhu, maksudnya nggak sembahyang Jumat, sembahyang zuhur di rumah gitu, ya, nggak sembahyang jamaah di situ. Wa misluhu az-zaujatu, dan sepertinya itu adalah istri, dia senang sama istri. Biasanya kita orang yang muda punya istri, sama istri senangnya ditungguin sama istri. Ini yang, ya, ya, suami yang baik, istri yang baik, itu biasanya saling suka, ya. Iya, gitu. Ditungguin, iya. Mau kemana dianterin, itu ciri-ciri suami baik, pengennya dianterin sama istrinya, ya, pengen begitu, pengen, itu suami yang baik tuh. Tapi kalau ada suami nggak mau dianterin, yang udah anterin, oh ada apa ya? Maunya sendiri aja. Ya. Apalagi HP-nya nggak boleh dilihat, wah, iya, ada apa ya? Alasannya nggak boleh, itu nggak mencurigai, ada apa? Jadi suami istri itu nggak boleh ada rahasia. Suami istri itu harus saling keterbukaan. Iya. Jangan kita sembunyi-sembunyi, jangan. HP lihat aja, HP-nya lihat yang mana, bagian mana. Badan aja dilihat, bagaimana HP, gitu, ya. Orang sekarang kan begitu, punya HP, ya, istrinya atau suaminya sebaliknya dah nggak boleh ngelihat HP. Jangan kayak begitu.
dibilang nyeloncong, enggak. Iya tuh nggak benar tuh, nggak benar ya. Ya kalau begitu ya. Jadi suami istri itu keterbukaan. Iya. Boleh, silakan mau lihat mau bagian mana lihat. Jadi tidak ada rahasia di antara kita gitu ya. Nggak ada rahasia. Nah itu insya Allah kita kalau begitu ya hubungannya baik. Nah, nanti nih jadi begini nih nungguinnya, istri yang nungguin, masya Allah. Ya, keuji. Saya punya saudara saya, adik saya tuh namanya Mega. Suaminya kena ya kemarin yang kayak Dokter Hikam itu ya, beliau itu kena corona kemarin tuh 1 bulan lebih. Itu yang nungguin di kamar rumah sakit istrinya, yaitu si Mega, adik saya Mega. Masya Allah. Coba kalau orang biasa berani nungguin tuh, kagak berani. Lu aja suruh mati ntar. Lebih baik yang satu aja mati, jangan dua-duanya mati. Tapi adik saya mau nungguin suaminya tuh. Saya katakan kepadanya, kamu telah lulus menjadi seorang istri. Masya Allah. Ini lagi coronanya kemarin. Masya Allah. Alhamdulillah nggak ngapa-ngapa itu. Ditungguin. Enggak, biasa aja pakaiannya, biasa aja. Ditungguin. Masya Allah. Luar biasa itu. Sampai-sampai ya ditulis di tanda tangan. Kalau ada apa-apa saya nggak mau tanggung jawab, kata dokternya begitu. Kalau ada apa-apa saya nggak mau tanggung jawab. Iya nggak apa-apa. Tulis tanda tangan. Masya Allah. Saya katakan kepadanya, kamu telah lulus menjadi seorang istri yang setia. Iya. Masya Allah. Itu yang begitu biasanya anaknya bagus entar tuh. Karena babanya, orang tuanya soleh, mak babanya. Masya Allah. Wa sihru, dan mantu, ya ditungguin sama mantu. Ini mantu ini ya ditungguin, dia demen sama mantunya. Yang nungguin mantu aja gitu. Wa mamluku budaknya, wa sadiku temennya, wal ustazu gurunya, wal mu'tiku yang memerdekakan, wal atiku yang dimerdekakan, wa minal azari, dan termasuk yang uzur-uzur adalah uzur-uzur Jumat jamaah, al khawfu ala nafsi, takut atas dirinya. Ntar ngapa-ngapa, ada macan di depan, ada rampok umpama gitu ya. Enggak, itu boleh enggak sholat Jumat lantaran itu. Ya seperti dulu corona, itu boleh itu. Al khawfu ala nafsi. Enggak sholat Jumat, enggak jamaah boleh. Takut atas dirinya. Au irdi, atau kehormatannya. Kehormatannya jadi jelek. Au mali, atau hartanya. Au mula zamatu gharimi, ya, atau ya mulazama gorimnya, ya mulazama apa, bergantungan atau mendekati gitu, piutangnya ya. Jadi dia ngutang sama itu orang ya, itu yang dia deketin terus ya. Ini kalau dia ke sono ntar sembahyang Jumat ketemu dia gitu ya. Sembahyang jamaah ketemu dia. Wah muksirun, dia sedang susah. Nah, boleh itu enggak sholat jamaah dulu, enggak sholat Jumat dulu. Iya.
Ini bukan berarti nggak bayar utang, bukan begitu, bukan. Ya. Ini kan tetap bayar. Ini maksudnya dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan susah banget. Ya, mau bayar dia tetap. Ya. Jangan sampai punya utang kagak bayar. Orang yang punya utang kagak bayar itu nggak bakalan senang hidupnya. Ya. Itu sangat bakalan susah. Jadi jangan sampai punya utang kagak dibayar. Waraja'u afwi uqubatin alaih, dan berharap dimaafkan hukuman atasnya. Jadi kalau dia sembahyang Jumat atau jamaah, entar tidak terharapkan hukuman, tidak terharapkan ampunan hukuman. Jadi dia mau nggak sembahyang dulu lah, nih urusin ini dulu nih biar dimaafin hukuman gitu. Wa mudafa'atul hadasi ma'as sa'atil waqti, dan menahan hadas, menahan kencing, menahan ya, serta luas waktu. Ya. Padahal masih luas waktu. Wa faqdu lubsil laikin, dan tidak ada pakaian yang layak. Ya, boleh. Nggak ada pakaian layak. Kebanjiran mungkin ini, kebanjiran. Kagak ada pakaian, nggak sholat Jumat dulu dah. Ya. Kebanjiran. Alhamdulillah kita nggak kebanjiran sini ya, alhamdulillah gitu ya. Tapi ya, bukan berarti kita syukurin yang kebanjiran, bukan ya. Wa ghalabatun naumi wa shiddatun ri'bil, dan ketiduran, ya, dimaaf, dan sangat keras angin di waktu malam, angin keras gitu ya. Wa shiddatul ju'i wal 'atasi, sangat lapar dan haus. Wal bardi, sangat dingin. Wal wajani, sangat lumpur, belok. Anak sekarang nggak kenal belok kan? Nggak kenal anak sekarang yang belok. Bahkan belum ngelihat belok kali, belum pernah ngelihat kali ya. Jangan kenal, ngelihatnya belum pernah ya. Mana belok? Belok. Ya. Tanah. Ya, jalanannya tanah gitu ya, bebel gitu ya. Kena hujan, belok. Ya. Wal arri, dan sangat panas zuhran, pada waktu zuhur. Wa safaru rufqati, dan pergi ya, teman ya. Kalau dia Jumat nanti pergi ditinggal sama teman ya, satu kelompok musafir gitu ya. Ya, kita berada di mana begitu ya. Ya, nggak apa-apa. Wa aklu muntinin ni'in, dan makan makanan yang berbau ya, berbau busuk ya, lagi yang mentah. Ini kalau dia sembahyang orang kebauan gitu ya. In lam yumkinhu izalatu, jika tidak memungkinkan dia menghilangkannya, masya Allah, mengganggu orang. Begini aja nih jadi uzur, masya Allah. Wa taqtirus suqufil aswaqi ya. Jadi makanya kemarin yang lagi corona itu begini aja jadi uzur, bagaimana corona gitu ya. Masya Allah, bagaimana corona. Wa taqtirus suqufil aswaqi, dan ya, netes atap pasar. Jadi dia punya pasar nih, atapnya bocor, dandanin dulu sehingga enggak sempat untuk sholat jamaah, sholat Jumat, nggak apa-apa. Masya Allah. Nah, kalau bisa sih jangan ya, benar diatur aja. Ini nggak ada waktu lagi gitu ya. Wazalzalatu, dan gempa bumi. Itu nggak apa-apa. Gempa bumi, waktu sholat Jumat nggak sembahyang Jumat nggak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab.